Baik, terima kasih pemirsa dan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu ada salah seorang pejabat dari bupati di daerah Bangkep atau Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah yang mengundurkan diri usai 15 menit dilantik menjadi pejabat bupati. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dan Bapak terima kasih atas waktunya Pak. Boleh berbincang sedikit Pak terkait dengan adanya pejabat bupati di Bangkep Pak. Nah, apakah setelah mengundurkan diri ini sudah bagaimana respon dari Komisi 2 Pak? Ya, ini sesuatu hal kejadian yang baru di Republik Indonesia ini terkait dengan mundurnya pejabat bupati yang baru dilantik. Jadi ini memang sesuatu hal yang baru, biasanya ada eh, apa eh, sesuatu kebijakan yang baru itu biasanya ada sesuatu yang resisten. Sebenarnya itu dari pemerintah, dari Pak Mendagri itu juga berdasarkan Undang-Undang ASN. Dan yang kebiasaan yang selama ini sebelumnya itu juga benar juga kaitannya terkait dengan gubernur itu sebagai kepala daerah juga pembina ASN di daerah yang berhak mengusulkan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang ASN juga jelas tertera bahwa ASN yang mempunyai golongan atau tataran yang golongan yang cukup itu berhak untuk menjadi pejabat di daerah. Nah, persoalan ini menjadi meruncing begitu mau mendekati pemilu 2024 kan, masalah kepentingan. Ini masalah proses demokrasi, pematangan demokrasi di mana ini harus diselesaikan secara dialog. Memang yang namanya kepala daerah, pejabat kepala daerah ini lain dengan kepala daerah. Ini yang harus kami ingatkan kepada pejabat-pejabat yang lainnya, pejabat kepala daerah, kaitannya bahwa mereka itu ditunjuk bukan berdasarkan akuntabilitas elektoral yang ada, tapi berdasarkan penunjukan dari pemerintah mewakili kepentingan pemerintah. Oleh karena itu harus mampu merangkul terhadap kepentingan-kepentingan situasi masyarakat di daerah. Nah, ini juga menjadi pelajaran juga bagi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri, bahwa ini ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui dialog. Ini kelemahannya Pak Mendagri ini tidak melakukan dialog secara terbuka terhadap mereka-mereka kepala daerah. Tidak boleh model sekarang era demokrasi ini bersikap otoriter. Pemerintah benar, bukan. Ini benar belum tentu tepat, karena apa? Karena harus ada dialog sebelumnya. Apalagi ada keputusan MK kan. Keputusan MK jelas menyatakan harus dilakukan yang sesuatu yang transparan, malah dengan aturan-aturan yang baik. Ini kelemahannya adalah tidak ada ruang dialog antara daerah dengan pemerintah pusat. Nah Pak, kalau terkait dengan diperbolehkan atau tidak, apakah pejabat kepala daerah memang sesuai peraturannya diperbolehkan Pak untuk mengundurkan diri dalam jangka waktu yang begitu cepat? Kalau itu tidak ada aturannya, jadi mengundurkan diri itu hak dari pejabat kepala daerah, karena merasa itu nanti tidak akan efektif menjalankan pemerintahan di daerah karena memang situasi sudah berubah, demokrasi sudah mensyaratkan bottom up gitu. Nah Pak, bagaimana dengan apakah sebelumnya sudah dipertanyakan kepada calon dari PJ-nya untuk mengenai jabatan yang baru dan karena ini kan bisa menghambat roda pemerintahan juga Pak, jika misalnya nanti kita ada pemilihan lagi lalu mengundurkan diri Pak. Ini urusan internal Kementerian Dalam Negeri, harusnya itu dilakukan pembicaraan awal untuk terkait dengan posisi yang ada. Ini kan kaitannya dengan karena ASN ya. Karena ASN dia itu taat terhadap perintah atasan kan gitu. Berarti mengundurkan diri karena ada perintah dari gubernur ya Pak untuk mengundurkan diri dari pejabat dari bupatinya. Bukan karena didesak oleh gubernur, tapi pejabat yang ada itu merasa tidak akan efektif dengan situasi konflik perdebatan di daerah. Oke
Pak, saya rasa sudah cukup, Ya, Pak. ya, makasih. Baik, terima kasih pemirsa dan demikian tadi hasil wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dan kita harapkan ke depannya tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini yang dapat menghambat roda pemerintahan di Indonesia. Kembali ke studio.